Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Namun perjalanan dakwah mereka tak selalu mulus. Ada saja sebagian dari kaumnya yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh mereka. Saking membangkangnya, mereka akhirnya diazab. Beberapa tempat di dunia ini diyakini membuktikan hal tersebut. Tempat-tempat apa sajakah itu? Di mana letaknya? Bagaimana kisahnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Madain Saleh. Kaum Tsamud adalah kaum dari Nabi Soleh. Mereka diazab karena mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak ajaran yang dibawa Nabi Soleh. Hal ini sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Quran Surah Hud ayat 67 hingga 68. Saksi dari kehancuran mereka adalah Madain Saleh. Tempat ini adalah gugusan batuan pasir dengan bentuk yang mengesankan. Ada bukit-bukit pasir dengan berbagai warna. Ada merah, kuning, sampai berwarna putih. Bukit-bukit itu kemudian dipahan dengan menjadi rumah-rumah yang arsitekturnya mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Tak hanya rumah, di sana juga ada tempat pemujaan sampai makam. Tahun 2008, UNESCO menetapkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia. Madain Saleh ini masuk dalam daftar kota penting yang ada di Arab Saudi. Negeri kaum Ad. Kaum Ad yang tak lain adalah kaum Nabi Hud yang terkena azab. Mereka binasa karena angin lebat. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Quran Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7. Penelitian untuk menemukan jejak kota ini pun dilakukan oleh salah seorang peneliti bernama Nicholas Clapp. Temuannya itu dipublikasikan pada tahun 1990. Nicholas menelusuri jejak kota kuno yang ada di bagian selatan semenanjung Arabia, termasuk Yaman dan Oman, bernama Ubar yang disebutkan dalam dongeng suku Badui. Dengan bantuan foto dan citra satelit dari NASA, Nicholas akhirnya menemukan bahwa Ubar adalah tempat tinggal kaum Ad. Setelah dilakukan penggalian, didapatilah sisa-sisa peninggalan berupa pilar-pilar bangunan tinggi sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Quran Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Laut Mati. Masih ingat dengan kisah kaum penyuka sesama jenis? Ya, mereka adalah kaum Nabi Lut. Hal ini sudah diabadikan dalam firman-Nya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Kaum Nabi Lut dihancurkan dengan cara mencungkir balikan negeri itu.
Kemudian dihujani dengan batu belerang yang terbakar. Tempat kaum Nabi Lut itu dikenal dengan nama Dead Sea atau Laut Mati. Tempat ini berada di perbatasan Yordania dan daerah otoritas Palestina. Laut Merah. Laut Merah erat kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Disinilah beliau membelah laut itu sehingga berhasil menghindari kekejaman Fir'aun. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Pembelahan laut ini sudah dibuktikan oleh para peneliti Amerika Serikat. Pusat Riset Atmosfer Nasional NCAR dan Universitas Colorado menyampaikan hasil simulasi komputer yang mempelajari angin dan berpengaruh pada air. Calders, pemimpin studi ini, menjelaskan bahwa peristiwa ini dapat dipahami dengan dinamika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya, dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Lembah Muhassir. Jemaah haji tentu tak asing dengan lembah ini. Tempat ini juga biasa disebut Wadi Muhassir. Letaknya antara Mina dan Muzdalifah. Lembah Muhassir menjadi saksi pasukan Abraha yang dihujani batu oleh burung ababil. Pasukan bergajah itu berencana menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajah yang ditumpangi pasukan Abraha tak mau melangkah. Gajah-gajah itu hanya berputar di lembah Muhassir. Kisah ini terangkum dalam Al-Quran. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa tempat yang ada karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat itu menjadi saksi azab yang diturunkan kepada orang-orang yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu memberikan pelajaran kepada manusia bahwa azab yang ditimpakan pada kaum yang membangkang sangatlah pedih. Padahal azab di akhirat justru berkali-kali lipat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 33. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.